Haleluya para pemirsa Ratih TV dimanapun Anda berada. Kembali pada saat ini kita ada dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Agus Wibowo. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita kali ini adalah mematuhi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu boleh siapkan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Nah, saudara yang terkasih, saya akan membacakan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ada dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kiranya Engkau urapi kami, urapi hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami menjadi seperti tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah bagi kami semua, sebab kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita kali ini adalah mematuhi kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, tetapi ia berkata, yaitu Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sering kita memiliki pemikiran bahwa kebahagiaan itu oleh karena sebuah keberhasilan, kekayaan, harta, kesuksesan, ketenaran, dan lain sebagainya. Atau orang tua yang memiliki anak-anak yang berhasil, memiliki anak-anak yang taat patuh, yang sukses, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tentunya semuanya itu saya juga percaya bisa membuat seseorang bahagia. Orang bisa bahagia karena hartanya yang melimpah. Orang bisa berbahagia karena sesuatu kesuksesan anak keturunannya bisa jadi. Atau karena sesuatu hal yang bisa menyenangkan yang ada di dunia ini. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tadi mengajarkan, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berbahagia sesungguhnya adalah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memelihara kebenaran firman Tuhan, dan teristimewa yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, tadi Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan. Yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, orang itu hidupnya akan berbahagia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sering bisa jadi kita diperhadapkan, ada persoalan, ada masalah, bahkan ada hal-hal yang akan terjadi di masa depan yang kita sendiri tidak tahu. Gelombang badai kehidupan, persoalan yang mendera kadang-kadang membuat seseorang menjadi tertekan dan lain sebagainya. Seperti tadi di awal dikatakan bahwa kebahagiaan mungkin karena uang, karena kesuksesan seorang anak, karena harta dan benda dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa lenyap dengan seketika. Firman Tuhan berkata bahwa harta dunia ngengat dan karak merusakkannya. Artinya kebahagiaan-kebahagiaan dunia itu bisa begitu saja, kapan saja. Nah saudara-saudara yang terkasih, begitu pula tekanan kehidupan, gelombang badai persoalan bisa datang kapan saja. Nah saudara yang terkasih, kalau kita mau melakukan, senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, mau memelihara dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa hidup seseorang yang mau memelihara firman Tuhan, yang mau mendengarkan, meresponi setiap kebenaran firman Tuhan, orang itu disebut orang yang bahagia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena sesungguhnya hidup yang kita ketahui adalah pada hari ini, saat ini. Tetapi yang akan datang, bahkan nanti sore, nanti malam, kita tidak tahu. Dengan apa yang akan terjadi.
Tetapi percayalah, orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan itu untuk dilakukan, firman Tuhan berbahagialah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang demikian. Ada persoalan, ada masalah, orang itu akan tahu bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada contoh yang pernah dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Murid-murid Yesus, di mana pada saat itu kira-kira 2000 tahun yang lalu, pada saat Yesus secara jasmani hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, hidup di dalam Tuhan, cara jalan-jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan manusia. Sebagai contoh, kematian Yesus mungkin bagi orang yang nggak mengenal Yesus, kematian Yesus adalah merupakan kekalahan. Tetapi sesungguhnya bagi Yesus, kematiannya itu adalah justru kemenangan bagi kita semua. Salib Kristus bagi kita yang telah mengenal, salib Kristus adalah merupakan kemenangan dan kehidupan. Tapi bagi orang yang nggak mengenal, mungkin itu merupakan bau kematian. Bagi kita yang percaya, kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi bagi yang belum mengenalnya, Yesus mungkin hanyalah manusia biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid pada saat itu sudah mengikut Yesus. Mengikuti pelayanan kemanapun Yesus pergi bersama-sama. Dan apa yang terjadi pada saat Yesus disalib, saudara-saudara yang terkasih, pada saat Yesus telah mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Yesus telah mati, murid-murid perempuan pada saat itu juga murid-murid yang lain, saudara yang terkasih, pada saat itu mereka murid-murid Yesus itu mencari Yesus bukan di negeri orang hidup, bukan di negeri orang yang berpengharapan, tetapi mencari Yesus di kubur Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan dalam kitab Markus pasal 16 ayat 7 demikian. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada saat itu perempuan Maria Magdalena dan murid-murid perempuan yang lainnya, pada hari ketiga, yaitu pada hari Minggu, pada saat itu, murid-murid itu datang ke kubur Yesus. Yesus telah disalibkan. Yesus telah mati menanggung penderitaan. Lalu pada hari ketiga, murid-murid tersebut datang ke kubur Yesus untuk apa? Untuk merempah-rempah Yesus. Memang selama ini murid-murid memang benar mengagungkan Yesus. Memuliakan Yesus. Mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Namun pada saat Yesus setelah mati, menanggung dosa kita umat manusia, setelah Yesus disalibkan, murid-murid pada saat itu seakan-akan tidak memiliki pengharapan. Makanya mereka mencari Yesus, datang ke kubur Yesus. Karena menganggap Yesus masih mati. Menganggap Yesus tidak akan bangkit lagi. Menganggap pahlawannya, Tuhannya tidak bangkit. Padahal Yesus telah berkali-kali berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus, anak manusia, akan mati, menanggung penderitaan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Dan malam waktu mau diserahkan, Yesus sebelumnya sebenarnya sudah berkata kepada murid-murid, malam hari ini engkau imanmu akan terguncang, tapi jangan takut. Pada hari ketiga nanti anak manusia itu akan bangkit dari antara orang mati. Pergilah kamu ke Galilea menemuinya setelah 3 hari. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih, murid-murid pada saat itu imannya tergoncang, imannya tidak lagi memiliki pengharapan. Mereka mencari Yesus mau tidak merempah-rempahi, supaya apa? Supaya mayatnya sebisa mungkin jangan berbau busuk. Padahal Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa bisa terjadi demikian? Tidak lagi mempercayai Yesus yang berkuasa atas surga dan bumi.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena murid-murid pada saat itu memang setiap hari bersama dengan Yesus, tetapi perkataan Yesus tidak pernah mereka dengarkan. Atau mungkin mereka mendengarkannya tapi tidak memelihara di dalam hatinya. Sehingga pada saat terjadi tekanan persoalan, pada saat Yesus disalib dan mati, menebus dosa kita, mereka tidak tahu akan rencana Tuhan yang indah tersebut. Rencana Tuhan yang penuh dengan kemenangan gilang gemilang. Nah, saudara yang terkasih, padahal Yesus telah mengatakannya. Pada malam waktu diserahkan, sebelum Yesus mati, Yesus pun telah memberitahukannya dengan apa yang terjadi. Saya akan membacakan dalam kitab Markus pasal 14 ayat 27 demikian. Lalu Yesus berkata, kejadian ini pada saat Yesus mau diserahkan, pada saat Yesus mau mati di kayu salib. Yesus berkata kepada murid-murid dalam kitab Markus pasal 14 ayat 27-28, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-murid, imanmu akan tergoncang karena Yesus akan mati. Yesus akan disalibkan. Yesus akan menderita untuk menebus dosa umat manusia. Tapi itu bukan kekalahan. Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara terkasih, dan sebelum mati, Yesus telah mengingatkan kepada murid-murid. Harusnya murid-murid memelihara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, imanmu akan tergoncang, tetapi jangan takut. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan aku akan pergi ke Galilea mendahului kamu. Seharusnya murid-murid pada saat itu hari ketiga, mereka seharusnya tidak pergi ke kubur. Kalau dia mau mencari Yesus, harusnya mereka, kalau ingat akan perkataan Yesus, mereka harusnya pergi ke Galilea, ke Danau Galilea, untuk menemui Yesus. Saudara sudah terkasih, bahkan sebelum kematian Yesus, berkali-kali Yesus mengatakan, Alkitab mencatat ada 3 perkataan Yesus. Ada 3 hal yang telah disampaikan melalui pemberitahuan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Mungkin ada berapa kali, tetapi Alkitab mencatat ada 3 kali. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam kitab Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan murid-murid, merasa cemas. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya, katanya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuh dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Yesus sudah berkata berkali-kali bahwa sesudah 3 hari dari kematian Yesus, bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Dan kitab Markus tadi pasal 14 ayat 28 tadi dikatakan bahwa Yesus akan bangkit mendahului, setelah bangkit akan pergi ke Galilea mendahului murid-murid. Seharusnya murid-murid kalau mereka memang betul-betul memelihara kebenaran firman Tuhan, dia harus, sahabat saudara terkasih, perginya ke Galilea untuk menemui Yesus. Bukan menemui Yesus di kubur yang sudah kosong. Karena mereka murid-murid pada saat itu, mereka menganggap Yesus mati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dan setelah itu murid-murid yang lain, Petrus lain sebagainya, bahkan pada saat berkali-kali Yesus menemui para murid, Yesus pun menemui banyak muridnya. Tapi Alkitab juga mencatat beberapa orang di antara murid-muridnya pun masih ragu-ragu akan kebangkitan Yesus, saudara terkasih. Mereka yang tahunya selama ini telah mengerti bahwa Yesus adalah Al-Masih, Sang Juru Selamat, Sang Mesias,
Namun apa yang terjadi? Begitu melihat seakan-akan Yesus kalah, mati di kayu salib, mereka pun tercerai-berai, imannya tergoncang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita menghadapi persoalan demi persoalan, tekanan demi tekanan. Apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Yang terjadi adalah kadang iman kita juga goncang, kadang iman kita juga goyah. Tetapi saudara yang terkasih, oleh karena itu mari, supaya iman kita jangan tergoncang, mari pegang kebenaran firman Tuhan itu dengan segenap hati, dan peliharalah firman itu di dalam hati kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau memelihara kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, dan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, percayalah kebahagiaan demi kebahagiaan akan kita miliki. Walaupun di tengah-tengah badai persoalan, ikut Tuhan atau enggak ikut Tuhan, namanya badai persoalan akan datang. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan, hidupnya adalah seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan apalagi melakukan, ia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu gelombang badai, angin badai melandanya, hebatlah kerusakannya. Tetapi orang yang membangun di atas batu, walaupun ada gelombang badai, tidak mengalami kerusakan. Saudara yang terkasih, begitu pula kalau hidup kita mau percaya kepada firman Tuhan. Percayalah kebahagiaan itu akan menjadi ada. Karena Yesus sendiri yang berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mau memelihara firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Pada saat kita mendengar firman Tuhan, memang kadang-kadang sering yang terjadi dalam akal pikiran kita, tidak masuk di akal kita. Apa yang mustahil bagi manusia, percayalah, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan firman Tuhan, Yesus juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oleh karena itu, mari senantiasa kita mempercayai firman Tuhan, dan memelihara kebenaran firman Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hidup kita kalau kita mau berkenan di mata Tuhan, kita harus mematuhi kebenaran firman Tuhan. Di dunia ini banyak kebenaran. Tetapi kebenaran yang membawa ke dalam kehidupan yang kekal, hanya kalau kita mau hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan iya dan amin. Dalam kitab Yesaya 55 ayat 11 dikatakan bahwa firman Tuhan tidak yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan, dan firman Tuhan itu pasti jadi. Apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Janjinya pasti genapi. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, para pemirsa Ratih TV dimanapun berada, mari sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah mematuhi kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun situasi dan kondisinya, mari kita tetap percaya dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Saat kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, percaya, melakukan, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, percayalah. Firman Tuhan iya dan amin. Hidup kita hendaklah menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita mematuhi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau, siapapun kita, kalau misalkan mau menyenangkan hati Tuhan, caranya hanya satu, yaitu memberikan hidup kita sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai contoh, misalkan seorang suami mau memberikan hadiah kepada istri. Atau misalkan seorang suami yang ingin memberikan makanan yang menyenangkan untuk istri. Maka kita harus tahu, suami itu harus membuat makanan yang menjadi kesukaan istrinya. Bukan yang menjadi kesukaan dirinya. Begitu pula dalam kehidupan kita, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita melakukan apa yang kita pandang baik,
apa yang pandang kita benar belum tentu dipandang baik, dipandang benar oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud, Raja Israel, Raja Yehuda pada saat itu, pernah melakukan sesuatu yang sangat baik. Memberikan sesuatu yang baik. Dia mempersembahkan, menari-nari di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Memuji Tuhan dengan alat musik yang sedemikian rupa. Menari, mempersembahkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baru, tetapi tidak berkenan di mata Tuhan. Hingga suatu kali ada salah satu hambanya yang pada saat itu pun harus mati terbunuh karena keteledorannya, karena tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Daud yang tadinya mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi dalam caranya menyenangkan hati Tuhan, dia dengan kebenarannya dia sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi semuanya itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Oleh karena itu mari patuhi kebenaran firman Tuhan. Hiduplah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ayo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat itu tabut Tuhan merupakan lambang. Nama Tuhan ada di sana. Itu bukan berhala, saudara yang terkasih. Tetapi tabut Allah pada saat itu merupakan lambang bahwa ada nama Tuhan yang ditinggikan. Ada nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Kemanapun orang Israel pergi pada saat itu, dia senantiasa membawa tabut Tuhan. Membawa tabut Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Daud pada saat mau dari tabut Tuhan pada saat itu setelah dirampas oleh orang Filistin. Lalu setelah itu orang Filistin mengalami banyak persoalan. Akhirnya orang Filistin itu karena ketakutannya. Karena orang Filistin tidak bisa memelihara tabut itu dengan baik. Tidak bisa menghormati tabut itu dengan baik. Allahnya, berhalanya pun bahkan sampai hancur berantakan. Dan apa yang terjadi, akhirnya orang Filistin ketakutan. Dan akhirnya memulangkan tabut Allah itu dengan cara dia membuat kereta yang baru. Dengan cara kereta lembu yang baru dibuatnya. Lalu disuruhnya kereta itu berjalan sendiri. Orang Filistin pada saat itu berkata, kalau memang itu karena kuasa Tuhan, maka lembu-lembu yang akan membawa ini akan pulang ke tempatnya, yaitu ke Israel. Ke tempat tabut Allah ini berasal. Dan memang benar demikian, akhirnya tabut Allah itu pulang ke Israel di tempat Abinadab, seorang imam Tuhan.
Dan pada saat itu karena tabut Tuhan itu ada di situ, Daud berencana untuk memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem, ke tempat yang dianggap paling indah dan sebagainya. Daud menari-nari, Daud juga membuat kereta yang baru untuk mengangkut tabut Allah. Namun apa yang terjadi saudara terkasih? Usa dan Ayu yang berjalan di samping dan di depan tabut Allah itu. Dan Alkitab mencatat Usa akhirnya disambar oleh Tuhan. Pada saat kereta yang membawa tabut Allah itu tergelincir. Dan akhirnya Usa mati di sana. Saudara yang terkasih, apa yang salah dari semuanya itu? Bukankah Daud telah memberikan kereta yang baru? Daud mempersembahkan sesuatu yang baru, yang baik, yang indah untuk Tuhan. Daud menari-nari dengan sekuat tenaga mempermuliakan nama Tuhan. Daud membuat kereta yang baru. Apa yang salah? Kereta yang belum pernah dipakai oleh siapapun. Diberikan untuk Tuhan, untuk mengangkut tabut Tuhan. Namun Usa disambar oleh Tuhan dan mati di tempat itu. Ternyata hal itulah yang justru menjadi kesalahan bagi Daud. Karena Daud menyenangkan hati Tuhan menurut pemikirannya. Daud mengangkut tabut Tuhan itu menurut cara-cara orang Palestina yang belum mengenal Tuhan. Dengan kereta yang baru, dengan lembu yang di depan yang menyeret kereta tersebut. Padahal Alkitab firman Tuhan telah mengatakan bahwa tabut Tuhan itu, kalaupun mereka harus membawa tabut kemana-mana, yang membawa tabut Tuhan itu harus orang-orang Lewi. Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk memiliki jabatan dalam pelayanan. Tapi Daud, Usa khususnya, dan Ayu seorang imam-imam Tuhan. Mereka tidak mau melakukan tersebut. Mungkin karena segan kepada Daud dan sebagainya. Karena Daud seorang raja. Usa yang tidak mau mengajarkan tentang kebenaran, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat Usa mati disambar Tuhan oleh karena keteledorannya. Kereta yang baru tetapi justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin pada saat ini kita juga mempersembahkan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik menurut pemandangan kita. Tapi mulailah mari kita berpikir, sudahkah itu semua menyenangkan hati Tuhan? Saya ingin katakan dari kisah Daud ini, kalau kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan, marilah hiduplah menuruti, mematuhi kebenaran firman Tuhan. Supaya Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, yaitu kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Saudara terkasih, setelah Daud merasa memberikan yang terbaik tetapi mendapatkan teguran. Firman Tuhan tadi mengatakan Daud akhirnya apa? Menyimpang. Memang Daud mengalami ketakutan tapi Daud akhirnya menyimpang. Kadang anak-anak Tuhan yang mendapatkan teguran. Kalau mau melakukan sebuah kesalahan ditegur. Bukannya mau datang tapi malah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah berkata, jangan engkau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Oleh karena itu mari saudara terkasih dalam Tuhan, mari ikuti saja jalan-jalan Tuhan. Mungkin yang kita lakukan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi mulailah kita berpikir bahwa kebenaran itu hanya ada dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah saudara terkasih, pada saat kita hidup di jalan-jalan Tuhan, kita harus hidup di jalan-jalan kebenaran, yaitu mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang menjadi sabda Tuhan, perintah Tuhan, itulah marilah yang kita lakukan. Marilah itu yang kita kerjakan. Maka firman Tuhan menjadi mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara dan melakukan firman Tuhan, itu pasti akan jadi dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan berkata hendaklah kamu jangan khawatir, mari kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan, jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau firman Tuhan berkata jangan membunuh apapun juga.
baik itu membunuh karakter orang lain, baik itu membunuh mungkin persaingan bisnis dan sebagainya, jangan lakukan itu. Kalau firman Tuhan berkata, kasihanilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Mari, walaupun ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mendendam, membenci kita, tetaplah pancarkan kasih Tuhan kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Firman Tuhan juga berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, lakukanlah itu. Kalau firman Tuhan berkata, semangatlah dalam ibadah, lakukanlah itu. Bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, maka jangan tinggalkan ibadah. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Karena melalui ibadah yang kita kerjakan kepada Tuhan, kita akan bisa mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita akan bisa memelihara firman Tuhan kalau kita sendiri tidak mau memelihara firman Tuhan? Mungkin ada yang berkata, aku ibadah di rumah sama saja, nggak perlu persekutuan dengan yang lain. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Pada saat kita ada dalam pertemuan ibadah, mungkin kita antara sesama anak Tuhan ada gesekan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi justru di situ iman kita dilatih, kesabaran kita dilatih, kasih kita dilatih untuk kita mengasihi sesama kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, orang yang jauh di sana, kalau orang-orang yang terdekat sesama anak Tuhan kita pun tidak bisa mengasihi. Oleh karena itu firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjauh diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, lakukanlah itu. Kalau firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, artinya firman Tuhan ibadah itu berguna buat kehidupan kita, berguna buat kesehatan kita, berguna buat segala aspek hidup kita, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Ibadah itu berguna dalam segala hal, firman Tuhan berkata. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita harus bisa mengasihi orang lain. Mengasihi sesama manusia. Sekalipun orang itu mungkin menyakitkan, mengecewakan. Karena dari situlah kita belajar untuk memancarkan kasih Tuhan. Sebagaimana Allah yang kita sembah mengasihi saudara dan saya. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita telah menjadi orang saleh. Alkitab mencatat justru Allah mengasihi kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan kalau kita disuruh mengasihi Tuhan. Atau kita bisa membuktikan mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menjadi orang baik. Tunggu kita bertobat dulu. Mungkin tidak ada orang satu pun yang bisa selamatkan. Tapi justru karena Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa, umat Tuhan bisa menjadi bertobat. Umat Tuhan bisa menjadi hidupnya dalam kasih Tuhan yang melimpah. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan hidup kita, kemenangan hidup kita, hanya kalau kita mematuhi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan gak salah. Oleh karena itu mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini, ada banyak ketakutan, ada banyak persoalan dan masalah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau tetap hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan, percayalah perlindungan kasih dan kuasa-Nya iya dan amin. Mungkin kita diajari untuk mengikuti protokol kesehatan. Kita akan mampu mengikuti protokol kesehatan kalau kita pun mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ikuti saja apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Misalkan pada saat ini kita harus mengikuti protokol kesehatan, ikuti saja. Tetapi hal yang utama,
ikuti dan patuhi kebenaran firman Tuhan. Hiduplah mematuhi kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan bahagia. Hidupmu akan bahagia, karena itu janji dari Tuhan Yesus sendiri. Mungkin ada sakit penyakit, ada persoalan, ada masalah, patuh saja pada firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan membuat hidup setiap kita, orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan cara hidup benar. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi benar kalau kamu melakukan setiap perintah Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Apapun perintah Tuhan, lakukanlah itu. Kerjakan itu. Dan percayalah, hanya dengan cara mematuhi firman Tuhan kita bisa melakukan apa, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita mau mematuhi firman Tuhan, kebahagiaan itu pasti menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Dan mari kita bersama-sama juga berdoa buat bangsa kita, berdoa buat kota kita. Biarlah kota kita, daerah kita, tetangga kita semuanya dipulihkan, diselamatkan, dibebaskan dari pandemi COVID-19, dibebaskan dari bencana dan musibah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa firman-Mu berkata yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan, yang mendengar, memelihara, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk kami senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami juga bawa bangsa kami, bawa negara kami, kiranya Engkau memulihkan bangsa kami Indonesia, selamatkan Indonesia dan pulihkan Indonesia Tuhan. Bebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19. Kiranya juga Engkau memberkati kota kami, kota Kebumen ini. Kiranya Engkau pulihkan sehingga Kebumen pun ini tidak lagi menjadi daerah yang merah oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya ada perlindungan kuasa darah Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami kota Kebumen ini, sehingga di Kebumen ini kami semua dapat hidup berdampingan dengan tentram, damai dan sejahtera. Berkati kami semua, lindungi kami umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami juga berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Sekiranya ada yang sakit, biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang sakit Tuhan. Dan ulurkan tangan-Mu untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Dalam nama Yesus kami percaya akan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu boleh melihat di layar televisi Anda. Di situ ada layanan doa. Bapak Ibu boleh senantiasa menghubungi kami baik melalui WA atau SMS, dan akan banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat kita semua. Haleluya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.